tanda akhir zaman disebut sudah mulai terjadi belakangan ini. Adanya perang Rusia dengan Ukraina menjadi satu daripada yang disebut sebagai tanda-tanda akhir zaman. Dalam beberapa penjelasan sisi agama, manusia disebut akan berperang dengan senjata panah dan menaiki kuda. Itu terjadi dikarenakan adanya peperangan besar antar negara yang memicu hancurnya peradaban, termasuk juga teknologi. Selain itu, perang kekuasaan akan menjadi tanda sebelum akhirnya adanya bencana Tuhan yang mematikan semua teknologi. Apabila jatuhnya di daratan, maka ini yang paling pas dengan terjadinya dukhon. Ini yang paling pas dengan terjadinya dukhon. Sebab apa? Ketika jatuhnya ke daratan, kekuatan ledakannya yang teramat dahsyat. Radius dari titik jatuhnya ke 100-200 km, seluruh makhluk hidup akan langsung menguap menjadi karbon. Kemudian bumi akan mengalami kecekungan yang sangat dalam. Kemudian partikel-partikelnya membumbung ke langit dalam bentuk kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas. Dan ini yang disebut dengan dukhon. Tebal, panas, gelombang kejut dari ledakan tadi menghasilkan kekuatan laju secepat 800 km per jam. Bayangkan kecepatannya. Maka partikel-partikel yang tebal tadi membumbung ke udara, menutupi langit dengan segera membungkus bumi. Bumi akan gelap gulita 40 hari 40 malam, kata Rasul. Bumi akan gelap gulita 40 hari 40 malam. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, bagaimana 40 hari 40 malam tanpa cahaya? Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menentukan waktu salat?" Nabi mengatakan, "Salat kalian kira-kirakan saja ketika itu." Ustaz Adi Hidayat dalam ceramahnya menuturkan adanya tanda-tanda menuju akhir zaman, termasuk juga dengan adanya perang kekuasaan. Maka ini adalah pengantar kepada tata dunia baru yang menuju ujung kehidupan. Satu. Yang kedua, terlihat kata Nabi, orang-orang sudah mulai berlomba meningkatkan kekuasaan, memperbanyak wilayah, meningkatkan kemudian infrastruktur, berlomba meninggikan bangunan, bahkan orang-orang yang tinggal di padang pasir yang tidak akrab dengan bangunan tinggi sudah mulai berlomba meninggikan bangunan. Sekarang sudah muncul yang proyek NEOM yang ada di Saudi Arabia misalnya, ya, atau juga keinginan berbagai tempat. Dampaknya yang langsung terasa oleh manusia di bumi adalah semua besi dan logam yang ada di muka bumi akan langsung terinduksi. Maka mobil kita yang mesinnya dari besi tidak bisa lagi di starter, Pak, nggak bisa lagi jalan. Pesawat juga tidak bisa bergerak, kapal-kapal, dan itu bukan untuk sementara waktu tapi permanen. Inilah digambarkan oleh Nabi SAW setelah kalian nanti dipimpin oleh Al-Mahdi. Al-Mahdi itu kemunculannya adalah setelah meteor jatuh. Ini meteor. Setelah meteor jatuh terjadi dukhon, Al-Mahdi akan muncul. Al-Mahdi inilah yang akan memimpin umat Islam di sini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul bersabda, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Tidak ada teknologi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Dan zaman-zaman itu adalah zaman jihad, kata Rasulullah. Zaman-zaman itu adalah zaman perang, di mana banyak para syuhada yang akan diambil oleh Allah ke langit. Banyak para lelaki yang bertumbangan sementara. Mereka adalah lelaki-lelaki terbaik di akhir zaman. Amerika Serikat dan Rusia menjadi dua sumber kekuatan besar saat ini. Kedua negara itu saling berebut pengaruh. Kedua negara itu secara sistem militer dan pertahanan juga tak kalah hebat. Beberapa senjata-senjata mematikan telah kerap kali beredar dan terekspos. Rusia misalnya, selain terkenal memiliki nuklir juga pernah terungkap memiliki senjata misterius. Wa kathural haraj. Qal wa mal haraj ya Rasulullah? Qal al-qatlu. Menjelang Al-Mahdi itu keluar, di muka bumi ini nanti akan sangat banyak terjadi kekacauan, pertumpahan darah. Al-haraj. Para sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, al-qatlu. Pembunuhan di sana, pembunuhan di sini.
Akbar.